Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat semua, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Pakai Just Channel. Kali ini kita masih akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 12 SMA, SMK, dan MA. Dan materi kita adalah statistika. Terutama kita akan membahas mengenai cara menyajikan data dalam bentuk OGIF positif dan OGIF negatif. Mau tahu caranya bagaimana? Yuk kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi kita pada kesempatan kali ini, diharapkan kalian dapat menyajikan data dalam bentuk OGIF positif dan OGIF negatif, sehingga kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, kita masuk pada materi kita yaitu OGIF. OGIF adalah grafik distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari. Dapat dikatakan bahwa OGIF merupakan diagram poligon frekuensi kumulatif. Untuk menentukan frekuensi kumulatif, terlebih dahulu untuk menentukan distribusi frekuensi, kemudian dapat dibuat tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh dari gambar OGIF. Yang ini adalah OGIF positif frekuensi kumulatif kurang dari. Jika kita perhatikan, dia bergerak dari semakin meningkat. Oleh sebab itu disebut dengan OGIF positif. Karena dia membentuk grafik yang semakin meningkat. Kemudian yang perlu kita lihat juga pada grafik ini adalah di sini pada sumbu X terdapat tepi bawah kelas pertama, tepi bawah kelas kedua, tepi bawah kelas ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tepi atas kelas terakhir. Baik, yang berikutnya adalah gambar dari OGIF negatif frekuensi kumulatif lebih dari. Jika kita perhatikan, gambar ini dengan yang sebelumnya hampir sama, tetapi perbedaannya adalah untuk OGIF negatif, gambar grafik dimulai dari kiri atas dan semakin menurun ke sebelah kanan. Sedangkan komponen-komponen pada sumbu X sama saja, yaitu merupakan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jika kita mengingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya mengenai tepi bawah, maka tepi bawah kelas rumusnya adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Sedangkan tepi atas rumusnya adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menggambar grafik OGIF positif frekuensi kumulatif kurang dari. Buatlah gambar OGIF positif dari tabel distribusi frekuensi berikut. Buatlah gambar OGIF positif dari tabel distribusi frekuensi berikut. Seperti ini, di sini ada tabel distribusi frekuensi, ada interval dan ada frekuensinya. Selanjutnya, kita akan menentukan untuk kolom yang ketiga ini kita isi dengan tepi bawah kelas setiap kelas. Kemudian FK ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi langkah pertama kita adalah kita cari setiap tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Baik, kita cari yang pertama yaitu tepi bawah kelas pertama. 31 dikurang 0,5 hasilnya adalah 30,5. Kemudian tepi bawah kelas kedua 40,5, dari 41 dikurang 0,5. Kemudian tepi bawah kelas ketiga. Kemudian tepi bawah kelas keempat 61 dikurang 0,5 hasilnya adalah 60,5. Dan berikutnya tepi bawah kelas kelima 71 dikurang 0,5 hasilnya adalah 70,5. Yang berikutnya dan terakhir, di sini
kita letakkan tepi atas kelas terakhir. Maka 100 ditambah dengan 0,5 seperti ini. Kemudian untuk mengisi frekuensi kumulatif, kolom frekuensi kumulatif, kita membaca dari tabel yang ketiga atau dari kolom yang ketiga. Seperti ini, data yang kurang dari 30,5. Di sini data kita dimulai dari 31 sampai 100, maka tidak ada data yang kurang dari 30,5. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 0. Yang berikutnya kita baca yang kedua, data yang kurang dari 40,5. Di sini data yang kurang dari 40,5 adalah 31 sampai 40. Ya, kurang dari 40,5. Maka hasilnya adalah frekuensinya adalah 4. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, data yang kurang dari 50,5. Jadi kita punya data yang kurang dari 50,5 adalah dari 31 sampai dengan 50. Jadi dua kelas ini. Maka frekuensi kumulatifnya kita jumlahkan. 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7. Yang berikutnya, data yang kurang dari 60,5. Ini yang kita punya adalah dari 31 sampai 60 kan? Seperti ini, dia kurang dari 60,5. Maka untuk frekuensi kumulatifnya kita jumlahkan frekuensi ini. 4 ditambah 3 ditambah 11. Hasilnya adalah 18, atau kita ambil dari sini juga bisa. 7. Karena ini kan kumulatif dari sini. 7 ditambah dengan 11. Hasilnya adalah 18. Yang berikutnya, data yang kurang dari 70,5. Seperti ini. Maka kita lihat data yang kurang dari 70,5 adalah dari 31 sampai dengan 70, atau kelas 1 sampai dengan kelas ke-4. Jadi kita jumlahkan keempat frekuensi kelas ini. 4 tambah 3 tambah 11 tambah 21, atau 18 ditambah 21. Karena ini sudah kita hitung sebelumnya. 4 tambah 3 tambah 11 adalah 18. Maka tinggal kita ambil 18 ditambah dengan 21. Maka hasilnya adalah 39. Yang berikutnya, data yang kurang dari 80,5. Data yang kurang dari 80,5 dari 31 sampai dengan 80. Maka kita jumlahkan ini semua. Frekuensinya dari kelas ke-1 sampai dengan kelas ke-5. Atau kita ambil dari frekuensi kumulatif yang 39 ini ditambah dengan 32. Hasilnya adalah 71. Kemudian yang berikutnya, data yang kurang dari 90,5 adalah dari 31 sampai dengan 90. Kita jumlahkan lagi ini keseluruhan frekuensinya dari kelas pertama sampai dengan yang kelas maka hasilnya adalah 71 ditambah dengan 15. Hasilnya adalah 86. Yang terakhir, data yang kurang dari 100,5. Kita jumlahkan seluruh frekuensi ini, atau kita ambil dari frekuensi kumulatif kelas yang terakhir dijumlah dengan frekuensi kelas yang terakhir. Ini 86 ditambah 3 sama dengan 89. Jika sudah seperti ini, maka langkah pertama kita sudah selesai untuk menggambar grafik OGIF positif frekuensi kumulatif kurang dari. Maka selanjutnya kita akan menggambar grafik OGIF positif frekuensi kumulatif berdasarkan data dari tabel distribusi ini. Maka tinggal kita masukkan saja tepi bawah dari setiap kelas ke dalam sumbu X. Kemudian kita letakkan frekuensi kumulatifnya. Kemudian dihubungkan dengan garis. Seperti itu.
Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari bagaimana cara membuat grafik OGIF negatif frekuensi kumulatif lebih dari. Buatlah gambar OGIF negatif dari tabel distribusi frekuensi berikut. Seperti ini, sama seperti sebelumnya disediakan tabel distribusi frekuensi berkelompok, diketahui ada interval dan frekuensi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan tepi bawah setiap kelas. Kemudian baru kita menghitung frekuensi kumulatifnya. Sama seperti tadi, seperti ini tepi bawah setiap kelas. Dan yang terakhir merupakan tepi atas kelas terakhir. Kemudian yang berikutnya, kita mencari frekuensi kumulatif dari daftar distribusi frekuensi tersebut. Seperti ini. Untuk data yang lebih besar dari 30,5. Jadi yang lebih besar dari 30,5 kan bisa kita lihat di sini adalah 31 sampai dengan 100. Berarti kita jumlah seluruh data ini dari 4, 3, 11, 21, 32, 15 dan 3. Dan jumlahnya adalah 89. Seperti itu. Cara membaca datanya. Yang berikutnya, data yang lebih dari 40,5. Data yang lebih dari 40,5 adalah ini, 41 sampai dengan 100. Maka kita jumlah seluruhnya ini dari 3 sampai dengan 3, 11, 21, 32, 15 dan 3. Atau bisa juga kita ambil dari frekuensi kumulatif yang telah kita hitung, 89 dikurang dengan 4. Hasilnya adalah 85. Kemudian yang berikutnya sama saja. Ini data yang lebih dari 50,5, yaitu 51 sampai dengan 100. Kita jumlahkan dari 11, 21, 32, 15, 3. Atau 85 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 82. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya data yang lebih besar dari 60,5. Kita bisa ambil dari 82 dikurang 11, hasilnya adalah 71. Kemudian data yang lebih besar dari 70,5. Kita bisa ambil dari 71 dikurang dengan 21, hasilnya adalah 50. Kemudian data yang lebih besar dari 80,5, yaitu ini, 15 ditambah 3. Hasilnya adalah 18. Kemudian data yang lebih besar dari 90,5. Dari 91 sampai dengan 100 kan? Hasilnya adalah 3. Dan data yang lebih besar dari 100,5 tidak ada karena data kita hanya sampai dengan 100, maka di sini adalah 0. Jika sudah selesai, kita mencari informasi dari tabel distribusi frekuensi ini, maka selanjutnya kita letakkan tepi bawah setiap kelas ini dan tepi atas kelas terakhir ke dalam sumbu X pada grafik. Jika sudah, selanjutnya kita letakkan titik-titik frekuensi kumulatif ke dalam grafik dan kita hubungkan dengan garis. Seperti itu. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai statistika, terutama mengenai bagaimana cara membuat OGIF positif dan OGIF negatif. Semoga bermanfaat dan nantikan terus konten-konten yang berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, share, serta subscribe di bawah agar kamu tidak ketinggalan infonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.